sekarang saya berada di Benteng Marlborough, salah satu peninggalan, satu-satunya peninggalan Inggris yang ada di Indonesia. Untuk lebih detailnya, mari kita masuk ke dalam untuk melihat apa-apa saja yang ada di dalam Benteng Marlborough ini. Mari. Dan saya sekarang bersama pemandu khusus di pemandu di Benteng Marlborough ini. Untuk lebih detail, mari kita ingin mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dengan pemandu lokal yang ada di sini. Mari. Pak, ini sejarah benteng ini bagaimana Pak sampai ada benteng di sini? Sehingganya bagaimana kronologis ceritanya dari sampai berdiri Benteng Marlborough? Kedatangan Inggris ke jadi di sini dia membangun tepat posisi benteng ini di atas karang pinggir laut, atas karang di atas atol. Jadi lurus di laut. Nah, gunanya pertahanan pelindungan itu tadi. Nah, dibangun 1714, benteng ini berbentuk 4 persegi. 1755 Inggris mendengar adakan pasukan datang. Ternyata dia mendengar itu cepat membangun di depan kita. Kita lihat nih ada parit-parit nih, parit kering dan tidak ada air dan menambah kepala ini. Ternyata 1760 yang datang Prancis. Prancis datang ke sini dengan persenjataan lengkap, pesawat lengkap, sehingga Inggris kalah. Dikatakan kalah, dia tidak perang, cuma nyerah. Benteng sempat dikuasai oleh Inggris, Prancis. Cuma Prancis tidak lama tunggu. Setelah itu dia tinggalkan lagi, hanya sementara waktu benteng diserahkan oleh Inggris kembali. Dan pada waktu itu residen gubernurnya Thomas Parr, residen gubernur pertamanya. Nah, di sebelah kiri saya ini kita bisa lihat jasad residen pertamanya Benteng Marlborough, Thomas Parr, yang mati dibunuh oleh rakyat Bengkulu. Nah, kronologis terjadinya pembunuhan itu karena Thomas Parr ini kejam. Dia memaksa masyarakat harus menanam kopi, sedangkan tanaman pokok masyarakat dulu lada, cengkeh, pala. Nah, tanam itu di bumi hanguskan, dia paksa nanam kopi, sehingga masyarakat merasa tertindas. Nah, terjadilah penyerangan, tapi bukan di benteng ini. Tadi kan sudah bilang benteng ini pertahanan pelindung terutama pusat perkantoran dagang. Nah, jadi rumah dinas, rumah kediaman Thomas Parr ini di rumah dinas gedung daerah gubernur itu. Nah, masyarakat menyerang dia di sana. Dia mati tahun 1807. Nah, setelah dia mati terbunuh, benteng diambil alih lagi oleh presiden keduanya, Stafford Raffles. Nah, namun Thomas Parr tidak sendiri, termasuk asisten pribadinya Charles Murray. Kan ada 3, Charles Murray, dan ini dari pasukannya Kapten Robert Hamilton. Jadi ada 3 makam. Pertama residen gubernur, kedua asistennya Charles Murray, yang ketiga dari pasukannya Kapten Robert Hamilton. Nah, di depan kita ini di sekeliling benteng ini dibangun sebuah
sekeliling benteng ini parit. Jadi parit ini tidak ada air. Kalau kita berpikir setiap benteng pasti ada air. Nah, kita di benteng Paul Marlborough ini sekeliling tidak ada air. Kegunaan parit ini dibangun untuk meredam serangan meriam pada waktu itu. Nah, ditambah di sekeliling ini dipasang ranjau. Nah, jadi parit ini berfungsi bukan untuk apa-apa, meredam serangan meriam oleh Inggris dulu. Jadi zaman Inggris, Belanda, Jepang di sini tidak ada peperangan. Di sini hanyalah pusat perkantoran dagang. Dan juga kita mendengar bahwa di sini Inggris ada sebuah makam khusus. Maka kematian Inggris di sini bukan akibat perang. Dulu Bengkulu sangat endemik dengan penyakit malaria dan penyakit kolera. Bahkan 1.500 lebih, bahkan lebih lagi matinya karena penyakit malaria itu. Setelah Thomas Parmati terbunuh tadi, benteng diambil oleh Stafford Raffles. Namun Raffles tidak lama. Kebetulan si Raffles kena penyakit malaria, berobat ke Singapura. Berobat ke Singapura, balik ke Bengkulu, ternyata dia tertarik. Singapura bagus, strategis untuk urusan perdagangan pelabuhannya. Kenapa? Bengkulu mempunyai laut Samudra India. Jadi pada tanggal 29 Juni 1825 yang ada kesepakatan surat perjanjian yang dinamakan Traktat of London. Pada waktu itu Inggris tertarik sama Singapura, dia tukar guling sama Bengkulu. Tepat 29 Juni 1825. Kalau kita pikir terlalu bodoh Inggris, cuman dia pintar. Kenapa? Benteng dia bangun udah berapa tahun, hasil bumi lada, cengkeh pala, kopi malah emas. Demi Singapura yang kecil, dia serahkan sama Belanda. Cuman kepintaran Inggris satu, dalam surat itu dia tulis perjanjian itu, ambil Bengkulu, sini Singapura, cuma satu syarat. Nah syarat ini yang ditekankan sama Belanda, seluruh akses barang perdagangan berempat harus kalian lewat Singapura. Nah surat itu dibuatnya. Jadi walaupun Belanda di sini, namun pekerjaannya, istilahnya urusannya itu masih dalam kekuasaan Inggris. Nah, sekarang kita sudah berada di gerbang kedua. Benteng ini ada 3 pintu, depan, tengah, belakang. Jadi pintu belakang sama depan itu sudah renovasi. Satu-satu pintu yang masih asli. Nah ini contoh pintu yang masih asli. Kalau pintu belakang dan depan itu udah renov. Nah usia pintu ini 299 tahun, jadi hampir 300 tahun. Kayu. Jadi kalau ditanya apa jenis kayunya, dalam penyelidikan sampai sekarang yang jelas jenisnya tidak ada di Bengkulu. Nah, ini satu-satu pintu yang asli, masih aktif, tidak pernah diminyak-minyak, pernah dikasih oli. Nah kalau kita bicara lagi masalah pembangunan benteng ini, jangan kira Inggris mengerja paksakan rakyat Bengkulu, tidak. Jadi pada waktu itu yang membangun benteng ini, Inggris membawa para pekerjanya dari India Gurkha. Itu makanya di sini ada kampung Keling. Ada 2 etnis, kampung Cina, Cinaton. Mengapa ada Cina di sini? Setelah benteng dibangun, Inggris mengundang Cina untuk berdagang. Nah, jadi kampung Keling dan kampung Cina. Nah, kalau Inggris yang pertama, Bengkulu pada waktu itu hanya mendapat bahasa. Nah, jadi kalau keturunan tidak ada bahasa yang dipakai, kayak di Bengkulu Selatan. Bahasanya salah satu sekolah school, kaos kaki, spakin, nah, dan banyak yang lain. Itu contoh. Itu di bagian Bengkulu bagian selatan. Saya katakan tadi bahwa di benteng ini pusat pertahanan, pelindung pusat perkantoran dagang. Di depan gerbang kedua, ini salah satu. Jadi setiap ruang ini dia mempunyai tempat-tempat sendiri. Dan kita lihat sekarang ini adalah ruang jaga sel militer. Oh, ruangan jaga sel militer karena ini ruangan sel khusus. Nanti kita bisa ke dalam, bahwa bukti sejarah ada tertempel di dinding tulisan orang yang pernah ditahan di sini.
Untuk itu mari kita masuk ke dalam melihat bukti bahwa orang yang pernah ditahan yang menulis di dinding di sini. Nah, inilah ruangan sel militer khusus. Jadi pada waktu itu, sewaktu Inggris menduduki benteng ini, seorang militer Belanda menyusup. Jadi seorang militer Belanda pernah ditahan di ruangan ini, sangat tersiksa, sehingga dia mati di ruangan ini. Sebelum dia mati, dia sempat menulis penderitaan dia, keluh kesah dia di dinding ini. Nah, ini bukti sejarah bahwa di ruang sel militer ini pernah ditahan seorang militer Belanda. Tanpa sengaja sangat menderita, dia mati di sini. Sebelum dia mati dia sempat menulis ini. Dia sendiri yang menulis perasaan dan penderitaan dia. Kalau ingin tahu saya bacakan selintas, artinya ini tulisan bahasa Belanda. Nah, ini saya bacakan artinya ini dalam bahasa Belanda. Memang udah terpikir sama dia, namanya barang peninggalan sejarah ini, apalagi situ tidak boleh dicoret-coret. Nah, di sini dia berbicara. Nih, barang siapa yang mengamati kompas ini, nah, dia membuat kompas. Janganlah memarahi yang membuat coretan ini. Ingatlah bahwa kesengsaraan dan waktulah yang membuat saya mencoret-coret di sini. Waktu saya menulis ini. Namun dia tidak menuliskan identitas nama dia. Ya, ini kompas, kebetulan arahnya tepat di mana ada keadaan kompas sekarang. Nah, kalau kami mengartikan ini tulisan dinding, tulisan darah, karena yang merah ini darah dia, yang poleskan. Nah, di depan ruang sel jaga militer ini terdapat sebuah ruangan lagi, barak pegawai EIT. Nah, ini tempat para istilahnya itu kalau kantor itu kepala-kepalanya. Ruang penyimpanan harta. Jadi dalamnya 21 meter, ada 2 ruang gudang. Nanti kita nggak bisa masuk gimana karena belum pasang lampu. Boleh kita lihat meter lubang masuknya. Sudah itu kita berdiri ke dalam. Di depan ruang kita masuk ke bawah kanan ini ada 2 pos. Silakan pos lah, tempat penjaga yang satu. Nah, ini gunanya untuk menjaga, mengawal, menjaga harga netral ini. Ruangan ini digunakan Inggris, tempat para serdadu dan pegawai sipil. Nah, kebetulan yang kita masuk nih, di sinilah para prajurit Inggris dulu. Cara itu tempat pegawai sipilnya. Jadi saya katakan tadi bahwa benteng ini pusat perkantoran dagang. Karena ada kantor, ada kepala, ada pegawai sipil lainnya. Nah, oleh Belanda digunakan juga kayak Inggris juga pegawai sipil. Nah, mengapa ada kerangkeng-kerangkeng ini? Nah, kan kita lihat kayaknya kalau kita lihat penjara, tapi timbul
Belanda, Jepang yang menghuni benteng ini terakhir tentara Kodim. Lah oleh Kodim 1950 dipasangnya kerangkeng ini. Jadi jangan dikira kerangkeng ini dilihat zaman Inggris sama Belanda, tidak. Ini zaman Kodim 1950. Nah oleh Kodim digunanya tahanan, tahan kota, tahanan segala macam, dan terutama tahanan G30 PNS PKI di sini. Di sekeliling benteng ini ada parit. Itu ada parit kering. Nah, di sekeliling parit itu untuk melindungi benteng ini, Inggris memasang ranjau. Ini salah satu ranjau-ranjau yang dia pasang, posisinya tepat di sekeliling benteng. Namanya ranjau larang, dia tidak meletak. Jadi sekeliling benteng itu untuk menjaga keamanan pasang ini. Berbentuk meriam di sini ada peninggalan dua negara, Inggris dan Belanda. Nah ini contoh salah satu peluru, katakanlah ini peluru ya. Jadi peluru meriam ini tidak meledak, sama dengan ranjau ini. Kalau peluru meriam ini sudah untuk membobolkan kapal, itu kan kapal-kapal kayu, ada gunanya itu. Nah contoh pecahan bata, karena yang membangun benteng ini orang India juga. Ini lantainya yang di depan itu batu granit. Nah ini ranjau, peluru meriam, bakal dan batu granit. Nah pada zaman itu Inggris membangun benteng ini tidak menggunakan semen. Nah ini sebuah contoh peninggalan meriam Inggris. Karena meriam ini ada dua negara, Belanda dan Inggris. Nah, setiap pojok benteng ini Inggris memasang empat persegi, 1, 2, 3, 4. Jadi meriam ini dipasang ini gunanya untuk pertahanan. Kenapa? Yang di depan kita ini laut. Benteng ini dibangun di atas karang di pinggir laut. Nah, jadi pintu utama posisi yang dijaga Inggris di sini, nah laut ini tadi. Mari kita lihat keluar dari atas benteng ini. Kita lihat dari atas benteng ini tingginya sekitar 12 atau 15 meter. Dan di sini kelihatannya jalan. Dulu waktu zaman Inggris, ini laut. Nah, pada tanggal 19 Juni 1825, setelah penukaran guling antara Bengkulu dan Singapura, Belanda mendudukan benteng ini. Nah, oleh Belanda, laut ini dia bendung, dia reklamasi, dia buat pelabuhan. Nah, ini kita bisa lihat dari atas benteng ini, pelabuhan lama yang dibuat oleh Belanda. Jadi direklamasi semua oleh Belanda, dibuat pelabuhan. Jadi kalau zaman Inggris dulu ini laut, pintu utamanya di sini. Di belakang ini laut, kapalnya mendarat langsung ke sini. Nah, yang mengubah ini, yang mereklamasi itulah Belanda, 1825. Nah, kita ada berada di atas benteng. Nah, luas benteng ini 2,7 hektar. Jadi ini benteng Inggris terbesar di Asia Tenggara. Satu-satu di Indonesia hanya di Bengkulu. Ingat, benteng Inggris terbesar di Asia Tenggara. Nah, kita di depan kita ini adalah ruangannya. Yang kita lihat dari atas. Nah, inilah Inggris dulu. Belanda, Jepang.
Tadi saya katakan setelah benteng ini selesai dibangun, Inggris mengundang Cina untuk berdagang. Nah, ini di depan kita nih kota tua Kampung Cinaton. Sangat tua, ini Cina semua. Jadi bangunan ini sebagian ada yang direnovasi, sebagian ada yang masih asli. Nah, salah satunya ini yang di dekat sini belum diubah-ubah bangunannya. Nah, inilah salah satu. Jadi kota Pecinan ini semenjak diizinkan membangun sarang-sarang walet sudah ratusan, mungkin puluhan lebih ratusan. Jadi sejarahnya udah tidak eksotis lagi. Kalau seandainya dulu tidak diizinkan, bukti sejarah bahwa pada waktu itu yang menguasai perdagangan di Bengkulu Cina. Ini adalah